Ada seseorang yang berdiri di atas energi pedang. Dia mengenakan jubah kuning besar yang tertiup angin dan terlihat cukup elegan. Pada tingkat kultivasi ini, penampilan luar seseorang tidak lagi mencerminkan usia mereka. Dia terlihat berusia sekitar 30 tahun dan memiliki wajah biasa. Namun, mata sipitnya menunjukkan kilasan kedinginan. Energi asal yang kaya datang dari dalam tubuhnya. Jelas dia telah mencapai puncak tahap ilusoriin. Saat dia mendekat, orang-orang di depannya segera berhamburan dan tidak berani menghalangi dia. Dia semakin dekat dan lebih dekat ke area 10.000 kaki. Bukannya dia tidak melihat cincin debu atau tidak tahu artinya, tapi kecepatannya tidak melambat sama sekali saat dia masuk ke area 10.000 kaki. Asal energi dari dia yang mengisi menyebabkan debu dihempaskan ke belakang. Adegan ini menyebabkan semua kultivator sekitarnya memperhatikan. Sejauh yang mereka tahu, Wang Lin adalah seorang kultivator yang kuat dan pemuda berjubah kuning itu juga seorang kultivator yang kuat. Keduanya pasti akan bertarung karena lubang gelap pada formasi langit. Pertempuran seperti ini tidak umum. Bahkan ada kultivator yang berpegang pada gagasan bahwa mereka berdua saling melukai satu sama lain sehingga mereka bisa mendapatkan manfaatnya. Ekspresi Li Yuan sedikit berubah. Sementara dia cemas, suara tenang Wang Lin memasuki telinganya. "Kakak Li, turun dulu." Li Yuan tidak berbicara dan langsung masuk ke lubang gelap. Saat dia masuk, pria muda berjubah kuning itu mendekat. Mata Wang Lin tenang saat dia mengangkat tangan kanannya dan melambaikan kekosongan. Sekelompok petir ungu langsung muncul. Saat guntur ungu muncul, kabut ungu muncul di sekitarnya. Gerombolan petir ungu melesat ke arah pria muda berjubah kuning bersama dengan kabut ungu. Murid pemuda itu segera menyusut. Bukannya dia tidak melihat Wang Lin, tetapi karena statusnya di keluarganya istimewa dan anggota keluarganya dekat di belakangnya, dia tidak terlalu memperhatikan Wang Lin. Dia tertawa ketika tangannya membentuk cakar dan 5 helai gas hitam muncul dan melesat ke arah guntur. Kelima helai gas hitam segera mengepung petir. "Makan!" Saat pemuda berjubah kuning itu berteriak, 5 helai gas hitam segera berubah menjadi 5 naga hitam dan melahap guntur. Dalam sekejap mata, guntur itu melahap dan kembali ke sisi pemuda itu. Ketika 5 naga hitam mengelilingi pria muda itu, mereka segera mulai tumbuh. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi naga sepanjang 500 kaki. Akibatnya, aura pemuda itu tiba-tiba meningkat. Pemuda berjubah kuning itu perlahan berkata, "Serangan rekan kultivator cukup bagus. Tolong tunggu sebentar, aku, Tang Yanyun, ingin menjelajahi lubang yang ditinggalkan surga." Bagaimana dengan itu? Sudah sangat sulit bagi pemuda itu untuk mengatakan sesuatu seperti ini. Jika bukan karena fakta bahwa tingkat kultivasi Wang Lin lebih tinggi darinya dan dapat dibandingkan dengan kakaknya, yang berada di tahap korporeal yang, dia tidak akan mengatakan ini. Saat ini katanya, ekspresi para kultivator di dekatnya berubah. Salah satu dari mereka berseru, "Keluarga Tang. Mungkinkah itu keluarga Tang dari domain selatan?" Pada saat ini, semua kultivator tampaknya menyadari sesuatu. Wang Lin dengan dingin menatap orang itu dan dengan tenang berkata, "Kamu tidak memenuhi syarat." Tang Yanyun terkejut. Dia telah memikirkan bagaimana pihak lain akan menolak dan bagaimana ekspresinya akan berubah setelah mendengar dia berasal dari keluarga Tang. Namun, dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa orang ini akan menjadi begitu sombong. Ekspresinya berubah suram dan dia tertawa. "Jika itu masalahnya, maka aku tidak akan mengganggumu." Dengan itu, dia mulai mundur dan berpikir, tingkat kultivasi orang ini lebih tinggi daripada milikku. Aku akan mundur sekarang dan menunggu saudara aku datang. Itu tidak akan terlambat untuk bertindak kalau begitu. Meskipun keluarga Tangnya bukan keluarga yang memiliki warisan dari alam surgawi, itu masih tidak kecil. Banyak dari mereka datang ke alam surga guntur kali ini, dan bukannya berpisah, mereka tetap bersama. Dia hanya di sini untuk memeriksa situasinya. Ekspresi Wang Lin netral dan dia mengambil langkah maju. Dengan satu langkah, area 10.000 kaki di sekitarnya dipenuhi dengan energi asal yang kaya. Kecepatannya tidak cepat, tapi dia dengan tenang berjalan menuju Tang Yanyun langkah demi langkah. Ekspresi Tang Yanyun menjadi suram dan dia segera mundur. Pada saat ini, Wang Lin membuka mulutnya dan dengan tenang berkata, "Guntur, aku bukanlah sesuatu yang kamu layak untuk melahap." Pada saat ia berbicara, naga hitam di sebelah Tang Yanyun segera mengeluarkan mengaum menyakitkan. Guntur mengisi tubuh mereka dan ledakan datang dari dalam diri mereka. Dalam sekejap, salah satu naga hitam meledak. Menyusul itu adalah 4 ledakan lagi karena 4 naga hitam yang tersisa juga meledak. Di bawah pengaruh kekuatan yang kuat, ekspresi Tang Yanyun berubah sangat. Kedua tangannya membentuk segel dan tanda naga hitam muncul di antara alisnya. Kemudian seutas gas hitam keluar dari tubuhnya dan mengelilinginya.
Hanya dengan melakukan ini dia dapat melindungi dirinya dari dampak. Ketika dia menghirup udara dingin dan keringat dingin datang dari dahinya, kemarahan membengkak di hatinya. Dia merasa seperti tidak menunjukkan permusuhan, dan tidak mungkin pihak lain mendeteksi pikirannya. Namun, sebelum dia punya waktu untuk bertanya, mata Wang Lin menjadi dingin. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan Beast Bone Tattoo di punggung tangannya mulai bergerak. Itu bergerak di sepanjang jari Wang Lin dan melesat keluar. Dalam sekejap, Beast Bone Tattoo raksasa muncul di hadapan Wang Lin dan 4 tanduknya mengeluarkan aura dingin. Saat itu muncul, itu melesat ke arah Tang Yanyun. Tang Yanyun mundur dengan ekspresi suram dan naga hitam melintas sekali lagi di antara alisnya dan kabut hitam muncul. Kali ini, bahkan lebih banyak energi asal keluar dan kemudian seluruh tanda hitam keluar dari antara alisnya. Itu berubah menjadi naga hitam sebelum membuka mulutnya dan tanpa ampun mencoba untuk melahap tulang binatang itu. Naga hitam ini berukuran sekitar 1000 kaki dan mengeluarkan tekanan alami pada saat itu muncul. Itu tercakup dalam banyak sisik naga yang ditandai dengan rune. Seolah-olah sedang mencoba untuk melahap dunia, dan fluktuasi energi asal tak berujung datang dari naga hitam. Naga asal, melahap. Setelah Yang Yanyun berteriak, dia mundur tanpa berhenti. Namun, tepat ketika naga hitam berusaha untuk melahap, 2 api hantu muncul di 2 rongga mata tulang binatang itu. Saat mereka muncul, seolah-olah tulang binatang itu hidup dan aura jahat tiba-tiba muncul. Aura jahat ini terlalu kuat, tetapi hanya muncul sesaat sebelum menghilang tanpa jejak. Semua ini terjadi terlalu cepat. Saat aura jahat menghilang, mata naga hitam tiba-tiba terbuka lebar seolah dipenuhi teror. Tubuhnya yang besar membeku dan warna abu-abu mulai menyebar dari ekornya. Hampir dalam sekejap, seluruh tubuhnya berwarna abu-abu. Abu-abu ini adalah warna batu. Naga hitam yang dibentuk oleh mantra ini menjadi patung batu dalam sekejap. Bahkan energi asal di sekitarnya diubah menjadi batu. Naga hitam jatuh dari langit dan menabrak tanah dengan keras. Pemandangan ini sepertinya menyebabkan semuanya berhenti. Semua orang yang mengelilinginya menghirup udara dingin dan tercengang. Ini harta macam apa ini? Tang Yanyun menatap pecahan patung batu dengan mata dipenuhi teror. Hati para kultivator 10.000 kaki jauhnya berdegup kencang karena mereka tidak percaya apa yang baru saja mereka saksikan. Ketakutan menyapu hati mereka seperti badai. Area 10.000 kaki seperti binatang buas yang membuat mereka bahkan tidak berani untuk mengambil setengah langkah di dalam. Semua penanam langkah pertama ini tidak bisa tidak mengambil langkah mundur. Seolah-olah jarak 10.000 kaki tidak cukup jauh, dan mereka takut mereka akan terpengaruh. Para kultivator dengan pikiran menguntungkan ketika keduanya terluka parah sendiri ditutupi oleh keringat dingin dan memberi memahami gagasan itu. Secara khusus, saudara-saudara keluarga Shao diam-diam merasa senang mereka tidak masuk, karena jika mereka punya, mereka akan mati. 10.000 kaki ini bukan lagi sekadar jarak tetapi zona kematian terlarang. Pada saat ini, para kultivator ini jelas-jelas mengingat penampilan Wang Lin. Wang Lin sekarang sangat mengakar di benak mereka. Wang Lin maju selangkah dan mengangkat tangan kanannya. Dia segera menarik tulang binatang dan itu berubah menjadi tato di punggung tangan kanannya. Kecepatannya tidak berkurang saat dia mengambil satu langkah dan muncul di hadapan Tang Yanyun. Kedua jarinya dipenuhi dengan energi asal dan dia akan menekannya. Tubuh Tang Yanyun bergetar dan matanya dipenuhi dengan kaget. Dia berusaha melarikan diri tanpa ragu-ragu, tapi Wang Lin mendengus dingin. Energi asal yang padat segera diperas dan membuat semua jenis gerakan instan menjadi tidak mungkin. Mantra ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh Wang Lin. Dengan menggunakan tekanan energi asal, dia bisa membuat semua gerakan instan tidak berguna. Jari-jarinya mendarat langsung di antara alis Tang Yanyun. Pada saat ini, beberapa sinar cahaya datang dari kejauhan dan raungan datang dari dalam salah satu sinar cahaya. Bunuh dia dan kamu akan dikubur bersamanya. Wang Lin sedikit mengerutkan kening ketika jarinya mendarat dan energi asal mengalir ke tubuh Tang Yanyun, menyebabkannya segera runtuh. Itu berubah menjadi kabut darah, dan bahkan jiwa asalnya runtuh. Penyintas apapun dalam jarak 10.000 kaki akan mati. Wang Lin berbalik dan berjalan ke dalam lubang gelap. Area 10.000 kaki adalah area terlarangnya. Selama dia ada di sini, tidak ada yang bisa masuk. Wang Lin sekarang memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Pada saat ini, seruan Li Yuan datang dari dalam lubang gelap sebelum sosoknya dengan cepat melesat keluar dari dalam. Setelah dia muncul, dia melihat patung naga hitam yang hancur sebelum dia melihat Wang Lin dan mengirim pesan akal ilahi. Saudara Su, aku telah mengumpulkan semua harta di dalamnya. Aku juga menemukan jalan rahasia, tetapi aku tidak tahu kemana ia pergi. Sinar cahaya di langit mendarat, mengungkapkan 4 angka. Ada pria dan wanita di antara mereka. Salah satunya sangat tampan, tetapi bibirnya agak tipis dan matanya suram.
Jika Sheng Honghu ada di sini, dia akan segera mengenalinya sebagai Tang Yanfeng, orang yang mengejek Sheng Honghu di pintu gerbang ke alam surgawi. Area terlarang 10.000 kaki? Kamu pikir kamu siapa? Salah satu pria parubaya di sebelah Tang Yanfeng mencibir dan melangkah ke area terlarang setinggi 10.000 kaki. Salah satu pemuda di belakangnya, yang memiliki ekspresi sombong, juga melangkah ke area 10.000 kaki. Tatapan Wang Lin tenang saat ia berbalik dan menatap pria parubaya itu. Mata Liuan menyala dan dia mundur beberapa langkah kembali ke lubang gelap. Tangan kirinya membentuk segel dan kemudian menunjuk di antara alisnya. Garis hitam segera terbang keluar, berubah menjadi pembatasan, dan mendarat di sekitarnya. Level kultivasinya tidak cukup tinggi untuk secara langsung membantu, tetapi memberinya waktu yang cukup untuk melakukan pembatasan dan ia dapat memastikan tidak ada orang di luar yang bisa melakukannya. Masuk dalam waktu singkat. Hasilnya, dia bisa membuka jalur retret untuk Wang Lin. Pandangan Wang Lin tidak sama dengan yang dia lihat pada Sheng Honghu ketika dia melihat sedikit langkah ketiga. Namun, tatapannya dipenuhi dengan keyakinan karena tingkat kultivasinya, menyegel leluhur darah, dan membunuh 2 kultivator yin ilusi. Ini adalah tatapan yang sepertinya mengandung segalanya. Pria parubaya itu mencibir. Ketika Wang Lin melihat ke atas, bukan saja dia tidak berhenti, dia mengambil langkah lain. Langkah ini melewati puluhan kaki dan dia langsung menuju Wang Lin. Lelucon, sebenarnya ada seseorang di alam surga guntur yang berani mengancam orang-orang dengan area terlarang 10.000 kaki. Namun, tepat ketika dia berbicara, dia tiba-tiba berhenti karena dia melihat tatapan Wang Lin. Tatapan ini dipenuhi dengan ketenangan yang dingin. Sepertinya tatapan ini memandangi orang yang sudah mati. Namun, itu sangat berbeda untuk pria parubaya. Tubuhnya tiba-tiba berhenti. Seolah-olah semua yang ada di sekitarnya tiba-tiba menghilang dan tatapan ini adalah satu-satunya yang tersisa. Tidak ada niat membunuh di dalam tatapan itu, hanya ketenangan. Namun, ketenangan itu menyebabkan pikiran pria parubaya itu bergetar. Semua energi asal di dalam tubuhnya diaktifkan dengan gila seolah-olah itu adalah satu-satunya cara untuk melawan rasa krisis yang berasal dari tatapan itu. Keringat dingin datang dari dahinya. Saat tatapan itu mendarat padanya, dia langsung merasa seperti dia benar-benar terlihat. Seolah-olah dia telanjang. Perasaan seperti ini sangat kuat. Pada akhirnya, dia merasa seolah-olah kulitnya telah menghilang dan organ-organ dalam dan jiwa asalnya terekspos sebelum pandangan ini. Selain itu, ketika perasaan ini semakin kuat dan kuat, dia merasa seolah-olah jiwa asalnya sedang mengalami perubahan radikal. Seolah-olah jiwanya dilenyapkan dari jiwa asalnya dan sekarang hanya massa energi asal. Dia tidak pernah memiliki perasaan seperti ini sejak dia menjadi seorang kultivator. Seolah-olah tubuh dan jiwa asalnya menghilang lapis demi lapis. Pada akhirnya, dia bahkan memiliki ilusi bahwa dia bahkan tidak bisa merasakan keberadaannya sendiri. Seteguk darah muncul di dadanya, wajahnya dipenuhi dengan darah merah yang sakit-sakitan, dan dia segera batuk seteguk darah. Ini menyebabkan matanya kembali jernih, tetapi ada ketakutan di dalam mata itu. Hanya waktu singkat berlalu sejak Wang Lin melihat ke atas dan ketika pria parubaya itu mengeluarkan darah. Itu terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang melihat apa yang sebenarnya terjadi. Saat pria parubaya itu mengeluarkan darah, Wang Lin bergerak. Dia dengan tenang mengambil langkah diam-diam, tetapi ekspresi pria parubaya itu segera berubah dan dia mulai mundur tanpa ragu-ragu. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia merasa seperti langkah Wang Lin mendarat di jiwa asalnya. Perasaan seperti ini sangat mengguncang pikirannya. Dia berani melangkah maju sebelumnya karena mereka memiliki 4 orang dan Tang Yanfeng ada di sana, jadi dia tidak takut. Namun, saat ini dia merasa seperti sedang menghadapi seorang kultivator korporeal yang kuat sendirian. Sepertinya dia akan mati tanpa keraguan jika dia tidak mundur. Wang ekspresi Lin tenang. Setelah dia mengambil 1 langkah, dia mengangkat kakinya dan mengambil 10 langkah lagi ke arah pria parubaya itu. Ekspresi pria parubaya itu memucat. Dia merasa seolah-olah setiap langkah itu seperti guntur, dan pikirannya akan runtuh. Retretnya hampir tidak ada dalam kendalinya, dia tanpa sadar mundur tanpa henti. Dia bahkan bisa merasakan detak jantungnya menjadi lebih cepat dan lebih intens setiap kali kaki Wang Lin mendarat. Dia merasa hatinya sudah penuh dengan retakan. Setelah 10 langkah, Wang Lin berhenti, mengangkat kakinya, dan mendarat saat dia dengan dingin menatap pria parubaya itu. Ketika langkah itu mendarat, pria parubaya itu mengeluarkan seteguk besar darah dan dia dengan cepat mundur seolah-olah dia sudah gila. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia sudah mundur sejauh 10.000 kaki. Area terlarang yang ditetapkan oleh Wang Lin. Ketika langkah terakhir Wang Lin mendarat, detak jantungnya telah mencapai batasnya. Buk, 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 bang. Jantungnya runtuh.
Energi asal di dalam tubuhnya tidak terkendali di dalam tubuhnya dan secara langsung merobek jiwa asalnya. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Mata Tang Yanfeng menjadi sangat berhati-hati. Sejak dia mulai berkultivasi, sangat sedikit orang di levelnya yang membuatnya berhati-hati. Bukan saja dia berhati-hati, tetapi dia juga sangat terkejut. Meskipun akan mudah baginya untuk membunuh pria paruh baya itu, melakukannya hanya dengan lirikan dan 10 langkah itu sulit. Mantra ini membuatnya menghirup udara dingin. Dengan wawasannya, ia secara alami melihat bahwa kematian pria paruh baya itu berkaitan dengan energi asal. Kontrol energi asal dari pihak lain sangat cerdik. Dia telah menggunakan energi asal sekitarnya untuk memeras, menciptakan tekanan, dan akhirnya menghancurkan hati pria paruh baya itu. Wanita di sampingnya juga memiliki ekspresi suram. Daerah terlarang 10.000 kaki tepat di depannya, tapi dia tidak berani melangkah maju. Seolah-olah daerah terlarang 10.000 kaki ini adalah tanah kematian yang sesungguhnya. Pandangan Wang Lin menarik dari pria paruh baya dan beralih ke pemuda yang datang ke daerah terlarang tepat setelah pria paruh baya itu. Ekspresi pemuda menjadi pucat. Dia bahkan lebih lemah dari pria paruh baya. Dia baru saja memasuki tahap ilusoriin dan kultivasinya belum stabil. Ketika dia melihat tatapan Wang Lin, dia mundur dari area 10.000 kaki tanpa ragu-ragu dan berkata, "Senior, tolong jangan salahkan aku." Junior tahu dia salah. Mulai sekarang, Junior bahkan tidak akan mengambil setengah langkah ke daerah tersebut. Jika aku melanggar janji, maka hukumlah aku seperti orang itu sebelumnya. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kiri dan energi asalnya diaktifkan. Kelingkingnya segera meledak menjadi kabut darah. Wang Lin menatap pemuda itu dan menarik pandangannya. Pemuda itu menghela napas lega dan jantungnya berdebar kencang. Dibandingkan dengan kelingkingnya, hidupnya lebih penting. Kegembiraan yang dimilikinya karena memasuki tahap ilusoriin semuanya telah menghilang. Dalam hatinya, ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia harus berhati-hati di masa depan. Wang Lin tidak melihat orang-orang di luar area 10.000 kaki. Dia berbalik dan berjalan menuju lubang gelap tempat Li Yuan berada. Tepat pada saat ini, Tang Yanfeng tiba-tiba berkata, "Rekan kultivator, tolong tinggalkan namamu." Su Mu. Suara Wang Lin datang dari dalam lubang gelap. Lalu cahaya datang dari formasi dan benar-benar menutup pintu masuk. Su Mu. Aku akan ingat nama ini. Tang Yanfeng ingin menyerang, tetapi pada akhirnya ia bertahan karena dia masih tidak merasa percaya diri dalam memenangkan. Su Mu, semua kultivator di sekitarnya ingat nama ini juga. Itu adalah sesuatu yang tidak akan mereka lupakan dalam hidup mereka. Su. Wanita di samping Tang Yanfeng mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi suram. Wajah Tang Yanfeng tanpa ekspresi saat dia menatap di lubang gelap yang tersegel dan perlahan berkata, "Kamu juga memikirkannya." Wanita itu mengangguk dan berkata, "Meskipun ada banyak keluarga bernama Su di sistem bintang Al-Heaven, sebagian besar tidak diketahui. Agar seorang kultivator korporeal muncul, dan yang sekuat ini, ia haruslah keluarga Su dari planet Donglin. Keturunan planet Donglin belum muncul dalam waktu yang sangat lama. Mungkinkah orang ini?" Murid-murid perempuan itu menyusut dan dia tidak melanjutkan berbicara. Tang Yanfeng merenung dalam hati. Setelah beberapa saat, dia dengan tenang berkata, dia sangat kuat. Bahkan jika dia bukan keturunan planet Donglin, kekuatannya tidak jauh dari itu. Keluarga Tang kita harus menghindari memprovokasi dia. Lalu bagaimana dengan 2 anggota keluarga yang meninggal? Wanita itu memandang Tang Yanfeng. Jika mereka mati, mereka mati. Ekspresi Tang Yanfeng dingin ketika dia berbalik dan pergi. Dia bahkan menyerah pada lubang gelap di bawah formasi. Wanita itu mengangguk dan mengikuti setelahnya. Adapun pemuda yang baru saja memasuki tahap ilusoriin, dia dengan cepat mengikuti juga. Dia mengucapkan selamat kepada dirinya sendiri karena telah membuat keputusan yang tepat sebelumnya. Seseorang yang bahkan dapat membuat tuan muda merasa takut bukanlah seseorang yang bisa aku provokasi. Su Mu. Setelah kelompok Tang Yanfeng pergi, para kultivator di sekitarnya mulai ragu-ragu. Meskipun Wang Lin telah memasuki lubang gelap, tidak satu pun dari mereka berani memasuki area 10.000 kaki. Meskipun sumber debu hilang, seolah-olah daerah ini benar-benar menjadi tanah kematian. Setelah lama, orang-orang ini mundur satu persatu. Pada akhirnya, tidak ada dari mereka yang berani mengambil risiko. Bagaimanapun, pemandangan dari sebelumnya sudah sangat menakutkan mereka. Nama Su Mu perlahan menyebar di antara teman-teman mereka ketika orang-orang ini pergi. Hanya formasi di tanah yang mengeluarkan cahaya redup. Setelah waktu yang lama, cahaya itu secara bertahap meredup sampai tidak ada reaksi yang tersisa dan itu menjadi formasi mati. Ketika Li Yuan menempatkan formasi ini, dia menghitung bagaimana mencegah orang luar masuk. Pilihan pertamanya adalah menggunakan formasi mati secara alami. Lubang gelap di bawah formasi itu tidak besar, tetapi jauh di dalamnya terdapat sebuah lorong. Meskipun gelap, seorang kultivator dapat dengan jelas melihat segalanya.
Li Yuan ada di depan dan Wang Lin mengikuti di belakang saat keduanya berjalan menyusuri terowongan. Mata Li Yuan berbinar dan dia berkata sambil berjalan, "Brother Su, aku dapat memastikan bahwa kita adalah orang pertama yang memasuki tempat ini setelah kehancuran alam surgawi. Lihatlah fluktuasi energi spiritual surgawi yang datang dari dinding. Jika orang lain berada di sini dan terowongan telah dibuka untuk waktu yang lama, semua energi spiritual celestial ini akan hilang." Wang Lin tidak berbicara, tetapi indera ilahinya menyebar ke depan. Namun, dia tidak menyebarkannya terlalu jauh, karena ini, bagaimanapun, adalah sisa-sisa surgawi, jadi dia perlu berhati-hati. Kalau tidak, dia mungkin dengan mudah menyebabkan pembatasan untuk mengaktifkan dan menyerang. Suara Li Yuan dipenuhi dengan keraguan ketika dia dengan cepat berkata, "Brother Su, di lubang gelap dari sebelumnya, aku menemukan 3 harta, tetapi ada adalah sesuatu yang tidak biasa pada mereka. Aku akan mengeluarkannya nanti dan kita bisa menganalisisnya." "Bagus." Saat Wang Lin berbicara, perasaan ilahinya perlahan menyebar di depan mereka. Terowongan ini tidak memiliki jalur percabangan, hanya satu jalan yang turun. Terowongan ini sepertinya tidak memiliki akhir. Mereka berdua telah berjalan lebih dari setengah jam tanpa akhir yang terlihat. Li Yuan tidak bisa menahan perasaan kaget. Seberapa dalam tempat ini? Mungkinkah tempat ini menjadi fragmen yang tumpang tindih? Dengan keraguan itu, Li Yuan bergerak lebih cepat. Wang Lin mengikuti setelahnya dan perlahan-lahan mengerutkan kening. Ketika mereka terus bergerak maju, perasaan aneh muncul di dalam hatinya. Ini adalah perasaan seseorang menekan jari mereka di antara kedua alisnya dan menyebabkan rasa sakit yang tidak diketahui muncul di sana. Semakin dalam mereka memasuki terowongan, semakin kuat perasaan ini. Setelah setengah tongkat dupa, mata Wang Lin menyipit. Dia meraih Li Yuan dan segera berhenti. Li Yuan terkejut ketika dia berbalik dan memandang Wang Lin. Wang Lin bertanya, "Apakah saudara Li memiliki perasaan aneh?" Li Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak punya perasaan." "Apa maksud saudara Su?" Wang Lin merenung sebentar sebelum menatap Li Yuan. Tatapannya jatuh di antara alis Li Yuan dan dia tiba-tiba berkata, "Kakak Li, membubarkan hati batasan di antara alismu." Li Yuan mengangguk. Sumber hati pembatasnya adalah di antara alisnya. Jantung pembatasan perlahan menghilang, dan saat itu menghilang, Li Yuan segera menjadi pucat. Matanya menjadi tajam dan benar-benar memerah. Dia menghirup udara dingin dan jantung pembatas muncul kembali. Baru saat itulah dia bisa tenang. Matanya dipenuhi dengan kaget ketika dia berkata, "Aku merasakannya." Mata Wang Lin bersinar dan perlahan berkata, "Sepertinya bukan hanya aku yang punya perasaan ini." Dengan itu, dia mengangkat jari telunjuk kanannya dan energi asal di tubuhnya melonjak dan dia mulai menggambar. Garis lengkung mulai terbentuk saat jari telunjuk Wang Lin bergerak. Garis-garis ini merilis cahaya perak saat Wang Lin terus membentuk simbol. Namun, garis di bagian bawah tetap rusak, seolah-olah simbol itu tidak lengkap. Wang Lin bertanya, "Apakah saudara Li mengenali simbol ini?" "Agak sedikit familiar." Li Yuan menatap rune dan mulai merenung. Setelah waktu yang lama, dia duduk dan mulai dengan hati-hati mencari semua simbol yang telah dia pelajari dan lihat. Setengah batang dupa waktu kemudian, Li Yuan mengerutkan kening dan berkata, "Ada 4 simbol yang serupa. Namun, simbol ini jelas tidak lengkap, jadi tidak mungkin untuk menilai mana dari 4 itu." "Saudara Su, di mana kamu mendapatkan simbol ini?" Wang Lin tidak menjawab, tetapi akal ilahinya terus menyebar dengan hati-hati. Setelah waktu yang lama, dia mengangkat tangan kanannya dan terus menggambar simbol dari ujung yang patah di bagian bawah. Li Yuan menatap simbol itu dan menjadi lebih serius. Pada akhirnya, dia dipenuhi dengan keterkejutan ketika dia mengenali simbol ini. Wang Lin perlahan berkata, "Brother Su, simbol ini dibentuk oleh terowongan tempat kita berada. Aku menyebarkan indera ilahi aku di sepanjang cara dan bisa menggambarnya." "Saudara Su, berarti seseorang membuat terowongan dalam bentuk simbol ini?" Li Yuan berdiri. Tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi untuk menyebarkan perasaan ilahi untuk menutupi terowongan, tetapi ia sama sekali tidak meragukan kata-kata Lin. "Saudara Su, ini adalah tanda pembatasan di antara batasan surgawi. Namun, ini adalah rune yang sangat langka yang tidak dapat digunakan dengan sendirinya. Hanya ketika dikombinasikan dengan batasan lain yang akan memiliki efek." Mata Wang Lin menyala dan dia bertanya, "Apa efeknya?" Li Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kecuali kita mencapai ujung terowongan dan melihat bagaimana rune digambar, tidak mungkin untuk menentukan batasan apa ini." Wang Lin diam-diam merenung sejenak ketika dia melihat lorong di depannya dan berkata, "Karena itu masalahnya, mari kita turun dan melihat." Saat dia berbicara, dia memimpin jalan. Saat Li Yuan mengikuti di belakang, tangan kirinya terus membentuk segel dan dia terus menyimpulkan pembatasan. Kecepatan mereka kali ini tidak cepat, tetapi mereka tidak berhenti. Ketika mereka bergerak maju, perasaan dari antara alis Wang Lin menjadi lebih kuat. Ini membuatnya tampak sangat muram. Setelah setengah jam, mata Wang Lin berbinar. Perasaan ilahinya telah menemukan akhirnya. Ketika akal ilahinya dengan jelas melihat akhirnya, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan segera bergegas keluar. Ada belokan di depan mereka, dan dia segera berhenti setelah belokan.
Li Yuan mengikuti di belakangnya. Pada saat ini, dia melihat akhir dengan indera ilahi dan mulai merenungkan. Akhir dari bagian ini adalah pusaran setinggi seseorang. Itu memancarkan cahaya 5 warna, dan saat berputar, lingkungan diselimuti cahaya 5 warna ini. Li Yuan menatap pusaran ketika tangan kirinya terus bergerak. Dia tiba-tiba berhenti dan berkata, "Brother Su, aku sudah menemukan jawabannya. Komposisi rune ini hanya memiliki satu penggunaan, dan itu menyembuhkan. Dan jika aku tidak salah, ini seharusnya bukan satu-satunya tempat dengan rune seperti. Seharusnya ada 9 total, dan 9 rune ini membentuk formasi penyembuhan raksasa. Ini bisa dianggap sebagai usaha besar di alam surga guntur." Seperti kata Li Yuan ini, matanya menyala dan dia memandang Wang Lin. Ada satu hal yang tidak dia katakan, tapi dia percaya Wang Lin akan bisa mengerti. Wang Lin dengan tenang berkata, "Pembentukan penyembuhan. Saudara Li berarti bahwa di pusat formasi, seseorang memiliki telah disembuhkan oleh formasi ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang dikatakan saudara Su benar. Hanya jawaban ini yang bisa menjelaskan semuanya, walaupun aku tidak tahu apakah benar ada orang yang menggunakannya untuk menyembuhkan. Jika ada seseorang, maka itu pasti." Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh dan dia perlahan berkata, "Asurgawi." Meskipun pusaran ini mengarah ke formasi pusat, itu disegel dari dalam. Namun, aku yakin membukanya. Li Yuan menatap pusaran dan mengungkapkan cahaya aneh di matanya. Dia perlahan melangkah maju dan mengangkat tangan kirinya. Wang Lin mengerutkan kening. Li Yuan bukan seseorang yang ceroboh, jadi bagaimana dia bisa begitu ceroboh? Wang Lin melangkah maju di sebelah Li Yuan dan menangkapnya. Li Yuan berbalik dan menatap Wang Lin. Cahaya aneh itu muncul di dalam matanya lagi dan dia perlahan berkata, "Brother Su, bukankah kamu menginginkan mantra surgawi? Apa sumber yang lebih baik untuk mantra surgawi daripada surgawi? Mungkin langit itu benar-benar lemah sekarang dan kita bisa masuk dan menangkap orang itu?" Pembatasan terbentuk di tangan kirinya dan dia mendorongnya ke depan. Mata Wang Lin menyipit dan dia langsung menghancurkan batasan itu. Energi asal melonjak dari tangan kanannya ke Li Yuan, menyebabkannya langsung pingsan. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin berbalik dan melihat pusaran. Dia merenung sejenak sebelum meraih Li Yuan dan perlahan mundur. Tepat setelah dia mundur kurang dari 30 kaki, pusaran tiba-tiba berhenti berputar. Aura suram keluar dan bola mata muncul di pusat pusaran. Pada saat yang sama, suara aneh bergema di dalam pikiran Wang Lin. "Apakah kamu ingin belajar mantra surgawi?" Wang Lin berhenti. Dia diam-diam menatap mata yang muncul di dalam pusaran itu. "Biarkan temanmu melepaskan batasan surgawi itu dan aku akan mengajarimu mantra surgawi." Wang Lin diam-diam memikirkan sesaat dan perlahan bertanya, "Siapa kamu?" Suara itu tidak menjawab pertanyaan Wang Lin. Sebagai gantinya, perlahan-lahan dikatakan, "Apakah kamu ingin belajar atau tidak?" Mata Wang Lin bersinar saat ia meraih Li Yuan dan dengan cepat mundur. Wang Lin tidak tergerak oleh tawaran suara itu dalam pikirannya, tetapi dia orang yang berhati-hati. Hal-hal seperti ini tidak pernah sesederhana seperti yang terlihat. Selain itu, bahkan jika dia benar-benar mempelajari mantra celestial, mengingat kepribadian Wang Lin, dia tidak akan membuat kesalahan yang sama setelah cobaan dengan seni penyembelihan surgawi. Hanya mantra surgawi yang aku temukan sendiri yang dapat dipelajari. Aku tidak akan pernah belajar yang diberikan orang lain kepada aku. Mata Wang Lin dipenuhi dengan tekad. Energi asal mengisi tubuhnya saat dia cepat-cepat pergi dengan Li Yuan sambil mengawasi mata. Tidak lama setelah Wang Lin pergi, pusaran mulai berputar sekali lagi. Mata di pusat itu dengan muram menatap ke tempat Wang Lin mundur dan perlahan-lahan mundur. "Aku tidak suka orang yang berhati-hati," sinar petir merah keluar dari mata. Pada akhirnya, mata menghilang kembali ke pusaran dan semuanya kembali normal. Hanya petir merah yang masih tersisa. Itu mengejar Wang Lin di dalam terowongan. Wang Lin bergerak sangat cepat saat dia kembali ke lubang gelap dengan Li Yuan di tangan. Dia menunjuk ke dada Li Yuan beberapa kali sebelum Li Yuan membuka matanya. Pada awalnya, mata Li Yuan dipenuhi dengan kebingungan, tetapi segera digantikan dengan kejelasan. "Terima kasih banyak, Brother Su. Aku tertarik dengan kekuatan aneh di dalam pusaran." Li Yuan merenung sebentar dan menyadari mengapa dia bertindak tidak normal. "Tempat ini terlalu aneh, sebaiknya kita pergi sekarang." Wang Lin menatap lorong di belakangnya dan mengerutkan kening. Li Yuan mengangguk dan tidak bertanya lebih banyak. Tangan kirinya membentuk segel dan membatasi di pintu keluar. Tepat pada saat ini, ekspresi Wang Lin berubah dan kedua tangannya membentuk segel. Thunder keluar dari jiwa asalnya dan kental di tangannya. Wang Lin mendorong tangannya ke depan dan dia menggunakan guntur untuk benar-benar memblokir terowongan. Pada saat ini, ada kilatan petir merah dan semua guntur hancur. Petir merah dibebankan langsung ke Wang Lin, menyebabkan ekspresinya berubah sangat. Ada perasaan yang sangat akrab datang dari dalam kilat merah. Perasaan ini datang dari jiwanya dan menyebabkan murid-muridnya berkontraksi. "Ini Jireal."
Dia mundur tanpa berpikir, dan saat dia mundur, dia bergabung dengan lingkungan. Petir merah dibebankan langsung ke tubuh Wang Lin. Pada saat yang sama, formasi di pintu masuk terbuka. Wang Lin meraih Li Yuan dan langsung terbang keluar. Bahkan tidak ada waktu untuk menutup pintu masuk saat mereka menghilang ke dalam kehampaan. Wang Lin dan Li Yuan muncul lebih dari 30.000 kilometer jauhnya pada fragmen yang sama. Tubuh Wang Lin bergetar dan wajahnya pucat. Dia kemudian membuka mulutnya untuk memuntahkan sebutir pasir. Pasir segera tumbuh dan sebuah stempel raksasa muncul di atas mereka, mengeluarkan gelombang tekanan. Wang Lin segera duduk dalam posisi lotus dan mengangkat tangan kanannya. Tulang binatang itu muncul. Itu mulai berputar di sekitar Wang Lin dan mengeluarkan cahaya iblis. Saudara Li, lindungi aku. Setelah Wang Lin selesai berbicara, dia segera menutup matanya. Tangannya membentuk segel masing-masing dan dia meletakkannya di atas lututnya. Energi asal melonjak seperti gila ke akal ilahinya. Ekspresi Li Yuan serius ketika dia menampar tasnya memegang dan segera mengeluarkan 9 pedang surgawi. Setelah menyebarkan mereka, dia menatap Wang Lin. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi pada Wang Lin, dia belum pernah melihat Wang Lin begitu serius setelah bersatu kembali dengannya. Li Yuan merenung, mantra macam apa lampu merah itu? Petir merah mengamuk di dalam jiwa asal Wang Lin, dan dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, sebelum bisa meledak, itu segera dikelilingi oleh lapisan demi lapisan energi asal pada Wang Lin. Ini mencegah petir merah agar tidak dapat menampilkan kekuatan penuhnya. Namun, ini adalah alam Ji, dan itu terlalu kuat. Meskipun dikelilingi oleh energi asal dengan cepat disintegrasi dari dalam. Jelas bahwa energi asal akan segera menjadi tidak efektif. Itu karena Wang Lin sangat akrab dengan Ji Realm sehingga dia tidak panik dan terus melapisi lebih banyak energi asal di atasnya. Karena pengalaman sebelumnya dengan Ji Realm, jiwa asalnya tidak sepenuhnya tidak berdaya melawan Ji Realm. Lagi pula, ia dulunya adalah pemilik Ji Realm. Akibatnya, pencahayaan merah ini tidak segera menghapus jiwa asalnya dan memberinya kesempatan untuk melawan. Jika itu adalah orang lain, bahkan jika tingkat kultivasi mereka lebih tinggi dari Wang Lin, mereka pasti akan mati. Beruntung bahwa ada sejumlah besar energi asal di dalam tubuh Wang Lin yang dia miliki. Tidak terserap, jadi dia tidak kekurangan energi asal. Dengan ketekunan yang besar, ia terus-menerus membungkus lebih banyak energi asal di sekitar petir merah sampai itu cocok dengan kecepatan di mana energi asal hancur. Sementara Wang Lin menghadapi Ji Realm, di lubang gelap puluhan ribu kilometer jauhnya, salah satu kultivator hati-hati mendekati lubang hitam dengan ragu-ragu. Ini adalah salah satu kultivator yang menonton Wang Lin. Dia tidak pergi tetapi berkeliaran di sekitar area. Dia berharap bahwa mungkin, setelah Su Mu pergi, dia bisa menemukan harta yang Su Mu tidak sukai tetapi bisa berguna baginya. Dia melihat Wang Lin dan Li Yuan menyerbu dari jauh. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia perlahan-lahan mendekat. Dia menatap lubang dan kemudian mengepalkan giginya sebelum dengan hati-hati memasuki lubang gelap. Beberapa jam kemudian, dia sampai di ujung terowongan. Ketika dia melihat pusaran, dia terkejut. Saat berikutnya, matanya dipenuhi dengan cahaya misterius dan dia perlahan mendekati pusaran. Tepat pada saat ini, mata muncul sekali lagi di tengah pusaran. Mendekatlah, datanglah. Ayo. Suara menyeramkan itu menggema di dalam benak sang kultivator. Saat dia mendekat, dia benar-benar kehilangan dirinya. Setelah lama, suara teredam datang dari dalam terowongan. Kultivator meledak jiwa asalnya di sebelah pusaran. Tidak ada daging dan darahnya yang berserakan, semuanya diserap oleh pusaran. Semua jejaknya menghilang tanpa jejak. Pusaran itu menunjukkan tanda-tanda kehancuran setelah menyerap daging dan darah dan menderita ledakan. Retakan muncul di segel di pusaran, dan setelah waktu yang lama, semakin banyak retakan muncul sebelum benar-benar runtuh. Lampu merah melesat keluar dari pusaran dan segera menutupi seluruh terowongan. Terowongan itu segera menyusut menjadi rune yang tak terhitung jumlahnya lebih kecil dan dihirup ke dalam pusaran. Kemudian pusaran itu perlahan menghilang. Dari 9 anjing laut besar, 5 di antaranya telah rusak. Selama bertahun-tahun. Dengan kekuatanku sekarang, aku akhirnya bisa mengaktifkan 4 yang tersisa untuk memikat orang untuk menghancurkan mereka. Ada sedikit kegembiraan dalam suara menakutkan itu ketika perlahan-lahan menghilang. Pada saat yang sama, di antara fragmen yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Thunder Celestial Realm, fluktuasi energi spiritual surgawi yang kuat datang dari 4 fragmen. Fluktuasi ini berangsur-angsur menyebabkan para kultivator berkumpul menuju tempat-tempat itu. Namun, ada segel yang menghalangi pintu masuk. Kecuali jika ada Grandmaster pembatasan seperti Li Yuan, itu akan membutuhkan waktu untuk membukanya. Ketika Wang Lin membuka matanya, tubuhnya basah oleh keringat. Ekspresinya pucat saat dia menghirup udara dan menekan tangan kanannya ke tanah. Pada saat ini, dia perlu tetapi pikiran untuk memaksa kilat merah di luar tubuhnya. Tapi matanya menyala dan dia menarik tangan kanannya. Jika aku hanya mengusir Ji Realm, itu akan sangat disayangkan. Lebih baik menyimpannya bersama aku karena mungkin itu bisa menyelamatkan hidup aku pada saat yang penting. Wang Lin merenung sedikit dan melihat jiwa asalnya.
Jejak Jirealm akan menyebabkan dia kehilangan banyak energi asal untuk tetap terkendali. Tapi dibandingkan dengan energi asal, nilai Jirealm ini terlalu besar. Jantung Wang Lin berdegup kencang ketika dia diam-diam merenung sebentar dan mengambil keputusan. Dia berdiri dan menarik hartanya. Tepat pada saat ini, dia merasakan getaran dari tanah. Getaran ini datang dari terowongan yang jaraknya puluhan ribu kilometer jauhnya. Li Yuan melihat bahwa Wang Lin telah pulih, tetapi sebelum dia dapat mengajukan pertanyaan, dia juga merasakan getaran itu. Mereka berdua tidak berbicara dan segera terbang. Brother Su, di dalam terowongan itu, saat terbang, Li Yuan melihat ke belakang. Wang Lin berkata, jangan menyebutkan itu lagi. Lebih baik meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Dia bergerak lebih cepat sampai dia dan Li Yuan tiba di tepi fragmen dan menyerbu ke dalam kehampaan. Dalam kehampaan itu, Wang Lin memandang ke depan dan berkata, Brother Li, aku akan pergi ke tempat yang disebut Pavilion Koleksi. Jika ada batasan di sana, aku harap Brother Li dapat membantu. Dibandingkan dengan mencari istana celestial untuk dijelajahi, lebih baik pergi ke pavilion koleksi dari ingatan anggota keluarga Yao. Jelas ada mantra surgawi di sana. Li Yuan mengangguk dan berkata, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Dia tidak tahu mengapa, tapi setelah apa yang terjadi di terowongan, dia memiliki rasa takut yang masih ada, seolah-olah ada sesuatu besar akan segera terjadi. Perasaan ini sangat samar, tapi rasanya seperti duri menusuk ke dalam hatinya dan tidak akan pergi. Wang Lin dengan tenang berkata, terima kasih banyak. Berpikir tentang di mana pavilion itu, Wang Lin berbalik sekitar. Energi asal menyebar dan melilit Li Yuan. Wang Lin mengambil Li Yuan dan terbang melalui kehampaan. Wang Lin berpikir jauh di dalam hatinya, dari ingatan lelaki tua itu, pecahan perumahan pavilion disegel oleh 4 keluarga besar. Jika seseorang bukan dari 4 keluarga besar, mereka tidak bisa masuk. Aku harap Li Yuan dapat memecahkan segel. Dengan energi asal Wang Lin, mereka berdua berubah menjadi sinar cahaya dan melintas melalui kekosongan. Mereka tidak pergi ke fragmen lain tetapi mendekati fragmen di pusat alam surgawi. Jirealm. Orang macam apa yang disegel di dalam pusaran 5 warna itu? Bagaimana bisa orang itu memiliki Jirealm? Sambil terbang menembus kehampaan, Wang Lin tidak bisa tenang. Meskipun dia terlihat tenang, ada gelombang besar yang muncul di hatinya. Puncak Jirealm adalah tahap Nascent Soul. Orang yang aku temui adalah seseorang dari planet Vive Elements. Orang itu memiliki dunia Ji dan mengatakan itu adalah hadiah dari seorang teman yang sudah meninggal. Selain dia, ini adalah kedua kalinya aku bertemu dengan Jirealm. Wang Lin mulai merenungkan saat ia melewati banyak fragmen melalui kekosongan menuju pusat alam celestial. Mungkinkah itu? Apakah benar-benar ada cara untuk membuat Jirealm berevolusi? Jantung Wang Lin berdetak kencang dan mulutnya bahkan mengering. Beberapa ratus tahun memiliki Jirealm memungkinkannya untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan luar biasa itu. Ji, Dao, Si, Wang Lin mulai merenung. Dia tahu terlalu sedikit, jadi dia tidak bisa menganalisis semuanya. Dia menghela nafas dan tidak lagi memikirkan hal ini dan memusatkan pikirannya pada Collection Pavilion. Terbang melalui kehampaan seharusnya menjadi urusan yang sangat membosankan. Bagaimanapun, kekosongan itu sangat besar dan sebagian besar kultivator menghabiskan sebagian besar waktu mereka pada fragmen. Mereka hanya melewatinya ketika berpindah dari satu fragmen ke fragmen lain. Namun, selama setengah bulan Wang Lin dan Li Yuan bergerak melalui kekosongan, mereka melihat banyak sinar cahaya dekat dan jauh. Awalnya Wang Lin tidak terlalu memperhatikan, tetapi setelah 1 bulan untuk bergerak maju, mereka secara bertahap melihat lebih banyak kultivator. Sebagian besar kultivator ini berada pada tahap ascendan, dan kadang-kadang akan ada seorang kultivator ilusoriin. Mereka berdua sendiri, dalam kelompok 2 atau 3, atau bersama dengan anggota keluarga mereka ketika mereka dengan cepat berlalu. Fenomena ini menarik perhatian Wang Lin dan Li Yuan. Para kultivator semuanya memiliki berbagai ekspresi, tetapi sedikit kegembiraan di mata mereka sangat mirip. Kultivator ini bergerak juga melihat Wang Lin dan Li Yuan. Ketika beberapa dari mereka mengakui bahwa tingkat kultivasi Wang Lin berada di luar ascendan, mata mereka menunjukkan kewaspadaan dan mereka semua pergi ke sekeliling mereka, tidak ingin menimbulkan masalah. Brother Su, ada sesuatu yang salah. Bisakah beberapa peristiwa besar terjadi? Li Yuan mulai merenung. Dia telah melihat terlalu banyak kultivator di sepanjang jalan. Ini adalah peristiwa yang sangat tidak biasa di kehampaan. Selain itu, ketika keduanya terus menuju ke pusat, mereka melihat lebih banyak lagi kultivator. Seolah-olah semua kultivator di alam surga guntur berkumpul di satu fragmen. Mereka tidak menuju ke lokasi yang sama. Mata Wang Lin menyala dan dia perlahan berkata, itu adalah 4 arah. Apa yang sebenarnya terjadi? Li Yuan mengerutkan kening saat dia melihat ke arah para kultivator terbang. Wang Lin merenung sedikit. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi tetapi mengambil Li Yuan dan terbang lebih cepat lagi. Tepat pada saat ini, lebih dari 10 sinar energi pedang terbang di dalam kekosongan yang jauh. Energi asal yang kaya datang dari sinar energi pedang ini, menyebabkan semua kultivator di sekitarnya tidak berani menghalangi jalan mereka.
Energi sinar 10 pedang memberikan tekanan yang mendominasi ketika mereka menyapu daerah tersebut. Bahkan keluarga dengan jumlah besar kultivator segera mundur ketika mereka melihat 10 sinar energi pedang itu. Tidak perlu menyebutkan kultivator solo. Saat mereka melihat sinar energi pedang, mereka segera berhenti dan tidak berani menghalangi mereka. Dalam sekejap, hampir semua kultivator sebelum Wang Lin melihat ke 10 sinar pedang energi dan kemudian dengan cepat membuat jalan. Mata Wang Lin tenang saat dia diam-diam melihat lebih dari 10 sinar energi pedang. Sinar energi pedang ini tidak berhenti dan langsung terbang ke kekosongan. Namun, saat mereka hampir menghilang, salah satu dari mereka tiba-tiba berbalik dan terbang ke arah Wang Lin. Pada saat yang sama, semua sinar energi pedang berhenti, berubah menjadi berbagai kultivator pria dan wanita. Mereka semua memiliki tingkat kultivasi di luar Ascendan. Sebagian besar dari mereka berada pada tahap Illusory In dan hanya beberapa yang berada pada tahap Corporeal Yang. Setelah mengungkapkan jumlah mereka, mereka semua melihat sinar energi pedang yang terbang menuju Wang Lin, dan mata mereka menatap penuh dengan keraguan. Tidak hanya mereka, tetapi para kultivator di sekitarnya semua melihat sinar energi pedang dan mengikuti gerakannya. Ekspresi Li Yuan sedikit berubah saat dia mengangkat tangan kirinya dan menyiapkan batasan. Hanya ekspresi Wang Lin yang masih sangat tenang saat dia sedikit mengangguk ke arah sinar energi pedang yang terbang. Sinar energi pedang berhenti 200 kaki dari Wang Lin, cahaya menghilang dan mengungkapkan seseorang sekitar 30 tahun. Wajahnya putih tanpa rambut wajah dan sedikit tampan. Namun, sepasang mata poenisnya membuat semuanya tidak terkoordinasi, karena mereka memberikan perasaan feminin. Dia mengenakan jubah ungu keemasan dan berdiri tegak. Dia menggenggam tangannya di Wang Lin dan sikapnya sangat hormat ketika dia berkata, "Junior San Konglie menyapa senior." Saat dia berbicara, semua orang yang mendengarnya terkejut dan semua tatapan mereka jatuh pada Wang Lin. Pada saat ini, meskipun tidak ada banyak kultivator di sini, itu tidak lebih baik dari puluhan ribu orang yang menonton. Pertemuan semua tatapan itu tidak menyebabkan ekspresi Wang Lin berubah sama sekali, dia masih setenang air. San Konglie sangat terkenal, jadi beberapa kultivator di sekitarnya mengenalinya, bahkan mereka yang tidak merasakan energi asal yang kuat datang darinya. Kemudian, setelah mendengar kata-katanya, mereka segera mengenalinya sebagai San Konglie dari domain selatan. Siapa orang ini? Tingkat kultivasinya tampaknya mirip dengan San Konglie. Bagaimana dia bisa disebut senior oleh San Konglie yang terkenal dari wilayah selatan? Kudengar San Konglie telah menjadi utusan kuil surgawi Guntur. Untuk disebut senior olehnya, bisakah orang ini menjadi tetua dari kuil surga Guntur? Berbagai pemikiran muncul di hati para kultivator di sekitarnya. Secara khusus, mereka lebih dari 10 orang yang bersama San Konglie semua memandang Wang Lin dengan tatapan yang luar biasa. Mereka masing-masing adalah orang paling berbakat dalam keluarga mereka, dan ketika San Konglie tiba-tiba mengubah arah, ia tidak mengatakan apapun kepada mereka. Sekarang setelah mereka mendengar San Konglie menyebutnya sebagai senior, itu membuat mereka semua penasaran. Harus dikatakan bahwa San Konglie memiliki salah satu level kultivasi tertinggi di antara mereka. Mereka juga tahu bahwa dia adalah orang yang sangat sombong. Ini bukan kesombongan yang hanya diperlihatkan di luar, itu datang dari dalam dirinya. Bahkan para tetua di keluarganya seringkali tidak dihormati. Sangat jarang baginya untuk rela menghormati dan memanggil seseorang senior. San Konglie sangat hormat, dan ini datang dari lubuk hatinya dan benar-benar jujur. Ketika dia melihat Wang Lin, dia secara alami melihat kultivasi korban Wang Lin dan merasa murung. Dia memang layak menjadi senior. Saat itu ketika dia menekan kultivasinya ke tahap Ascendan, aku tidak bisa melihatnya menyembunyikan tingkat kultivasinya sama sekali. Sekarang dia telah menekan tingkat kultivasinya ke tahap korporeal yang dan aku masih tidak bisa melihatnya menyembunyikan kultivasinya sama sekali. Rasa hormat di mata San Konglie menjadi lebih kuat. Setelah dia pergi saat itu, dia sangat melankolis dan sangat iri pada Sheng Honghu. Setelah kembali ke rumah, dia ragu-ragu dan bertanya-tanya apakah dia seharusnya melakukan hal yang sama dengan Sheng Honghu dan memanfaatkan kesempatan emas itu. Dengan pemikiran ini, ketika dia mendengar bahwa Sheng Honghu dihukum oleh keluarganya dan ditinggalkan oleh Thunder Celestial Temple, dia merasa sangat kompleks. Jika dia tidak pernah mengalami masalah ini sebelumnya, dia akan tertawa terbahak-bahak dan menyombongkan diri atas Sheng Honghu. Namun, setelah mengalami masalah di Danau Guntur, dia setuju dengan Sheng Honghu dan bahkan merasa sedih. Dalam hatinya, dia bahkan mengagumi Sheng Honghu. Li Yuan menatap Wang Lin dengan heran dan pikirannya menjadi kosong. Dia tahu nama San Konglie. Di antara generasi yang lebih muda, San Konglie, Sheng Honghu, dan Tan Yanfeng dianggap sebagai 3 jenius di wilayah selatan. Mereka semua adalah jenius yang telah mencapai tahap korporeal yang dalam waktu singkat. Namun, San Konglie baru saja memanggil Su Mu, senior, dan ini membuat pikiran Li Yuan menjadi kosong. Wang Lin mengerutkan kening pada San Konglie dan bertanya, di mana kamu akan pergi dengan tergesa-gesa? Ketika San Konglie melihat Wang Lin mengerutkan kening, hatinya bergetar. Dia menjadi lebih hormat dan dengan cepat berkata, 4 fragmen dari kuil surgawi Guntur mengeluarkan fluktuasi energi spiritual surgawi yang kuat.
Namun, lokasi disegel oleh pembatasan yang tidak dapat dibuka dalam waktu singkat. Namun, jelas sekali bahwa setelah batasan dilanggar, harta karun besar akan muncul. Setelah Junior mengetahui tentang hal ini, aku memutuskan untuk pergi ke sana untuk memeriksanya. Wang Lin melihat sekelilingnya. Jelas bahwa para kultivator di sekitarnya telah mengetahui tentang hal ini melalui berbagai metode. Itulah sebabnya ini terjadi. Dilindungi oleh pembatasan, mata Wang Lin menyipit, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia melambaikan tangannya. Karena itu masalahnya, aku harap kamu memiliki panen. Zhan Konglie ragu-ragu dan dengan hormat berkata, Junior tidak percaya diri. Aku tidak tahu apakah senior punya waktu. Juga, Junior dan Brother Sheng Honghu telah sepakat untuk bertemu di fragmen kiri untuk bergabung untuk mengambil harta itu. Wang Lin mengerutkan kening lebih keras dan berkata, aku memiliki masalah penting lainnya. Jika aku punya waktu, aku akan pergi dan melihat. Zhan Konglie segera mengangguk dan mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Selain Wang Lin, hanya beberapa yang terbatas dari keluarganya dan Thunder Celestial Temple yang bisa membuatnya menunjukkan ekspresi seperti itu. Zhang Konglie berpikir, karena senior mengatakan ini, maka aku yakin mendapatkan hargai harta kali ini. Dia dengan hormat mengucapkan selamat tinggal sebelum dia kembali ke kelompok kultivator dan terbang ke depan. Semua rekan kultivator itu memandangnya dengan ragu dan mengikutinya. Baru pada saat mereka berada jauh, salah seorang wanita berpakaian putih tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Kakak Zhan, siapa orang itu? Zhan Konglie tersenyum samar. Matanya masih dipenuhi dengan rasa hormat ketika dia berkata, itu adalah senior yang kuat. Untuk dapat bertemu dengannya adalah keberuntungan aku.